Kalau misalnya kalian nanya dapat cerita dari mana, ini kita punya buktinya. Ada orang yang cerita kita ngasih cerita ke kita untuk dibahas di sini. Ya, dan sebisa mungkin kita bakal sensor namanya ya, daripada Iya, menyinggung. daripada nanti menyinggung. Iya, Dan nanti karena buat kalian yang punya cerita dan ingin diangkat di podcast ini, silakan bisa DM, IG ataupun WA ya guys ya. Boleh langsung ke IG-nya Matsuko Community atau Atau ke community. IG gua pribadi Santuari of Status. Ya, atau IG gue juga boleh, Ya, atau IG-nya nomor silakan gue ya juga Pak. boleh. Nanti IG-nya jangan akan ada di nomor bawah sini ya. jangan nomor juga dong Pak. Ya, Ya nanti di bawah sini nanti dimunculin nama Agam. Gam munculin nggak? Ya nggak ada, mantap Agam. Oke. oke, Kamu mau cerita lagi Gam? hari ini akan dimulai dari cerita dari teman kita. Dari cerita teman kita, Pak. Ini kita dapat pesan dari teman kita, Pak. Oke, Dia oke. minta, Gimana tuh? katanya pengen ceritanya diangkat nih, cerita dari temennya dia juga, Pak. Jadi dilempar-lemparan gitu. Tapi no problem, nggak apa-apa ya, Pak ya. Gak apa-apa. Gitu, Pak. Demi konten kita. Oke, oke. Mas, Cerita mas jangan gini, ketawa mas, jangan ketawa mas. kita gini, Pak. Kita kasih nama samaran, namanya Nadia aja, oke? Oke. Ini saya seorang mahasiswi yang suka banget hunting foto di bangunan tua katanya Pak. Dengar kabar tentang sebuah sekolah yang udah lama banget terbengkalai, katanya sekolah itu ditutup gara-gara ada kejadian aneh yang sampai bikin beberapa siswa meninggal malam itu. Wah, Nah anjay. dia ini sama temennya namanya Rio, itu memutuskan buat masuk ke dalam bangunan itu dan merekam suasana di dalamnya. Mungkin dia kayak pengen tahu lah gitu kan dan membuktikan apa yang ada di dalam situ ya Pak ya. Hmm, hmm, hmm. Begitu masuk ke dalam lorong-lorong sekolahannya, itu sangat gelap Pak katanya Pak. Tertutup debu dan ya jelas namanya juga bangunan tua ya. Pastinya bau lembab itu kuat banget pasti Pak. Iya, Pasti. jamur di mana-mana. Oh jelas pasti itu. Benar banget sih. Lembab. Di papan tulis masih ada coret-coretan aneh yang udah lama dan udah nggak jelas tulisannya. Tapi kayak baru aja ditulis Pak katanya Pak. Hmm. Loh, Mungkin tulisannya udah lumayan apa ya, kayak udah tua tapi masih jelas mungkin ya Pak ya. kalau misalnya itu tulisan kayak baru itu berarti ada yang menghuni dong bangunan itu. Oh iya. Betul itu. Bisa jadi sih pak. Jujur. Tapi lanjutan nih Pak. Oke, oke. Bahkan sesekali mereka berdua ini dengar suara kayak kapur tuh Pak, kayak ini kan mungkin sekolah yang pakai kapur ya. Kayak suara kapur sendiri gitu loh Pak. Berarti seolah-olah kayak kayak ada yang menghuni terus lagi ngejelasin atau nulis sesuatu di papan gitu. Iya, kayak gitu Pak. Oke. Nah, pas mulai nyampe ke ruangan kelas paling ujung, si Rio ini katanya ngelihat sosok anak kecil duduk di bangku, Pak. Di ini ngebelakangnya mereka duduknya tuh, Pak. Aduh, gue jadi merinding aja. Bangkunya. Serius banget ini. Oke, 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 oke. Tubuhnya kurus, kulitnya pucet banget katanya, Pak. Wah, kayak iya banget nih. Rambutnya nutupin wajah. Si Nadia nyoba buat nyamperin sambil bilang pelan kayak, eh, Cil, ngapain lu di sini? Gitu kan ya. Iya. Ngapain sendirian di sini? Tapi anak itu nggak ngejawab pak. Tiba-tiba bangku yang didudukin sama anak itu menggeser sendiri dan Anjir. kepalanya pelan-pelan muter 180 derajat Anjir tanpa ya bro tanda hantu, Cuk. lagi pak. Gila apa nggak merinding gue di situ pak. Anjir. Terus. Nah, abis itu tatapan matanya kosong, mulutnya itu kayak sedikit bukan sedikit, emang kayak robek lumayan lebar gitu loh pak. Oke. Nah, terus suaranya tuh makin lama makin berat pak. Kayak dia ngomong, kalian buat apa datang ke sini? Buat belajar masak, kayak gitu pak. Ih serem banget tuh. Lu kebayang gak sih kalau lagi di posisi kayak gitu anjir? Langsung lari sih.
Gila, gua. Langsung lari Iya, sih. itu. Yang naik bukan cuma bulu kuduk juga berdiri gitu. Cok. Nah, Nadia sama Rio ini langsung panik dong, jelas kan ya, langsung panik kalau kayak gitu. Mereka tuh berdua lari nyari jalan keluar dari tempat itu. Tapi anehnya, dia keluar yang dilewati sama mereka malah balik lagi. Jadi kayak diputar-putar gitu pak, malah mereka balik lagi. Looping. Muterin aja, diputar-putar terus. Nah, habis itu mereka balik lagi ke kelas itu. Lampu-lampunya pecah pak, satu persatu pak. Lampunya pecah satu persatu. Habis itu lampunya pecah salah satu. Terus suara ketawa anak kecilnya itu kedengeran makin deket, jadi kayak pelan-pelan ngedeket gitu. Iya. Awalnya dari samar-samar, sudah mulai jelas, kayak bener-bener udah dekat banget, sampai mereka ngerasa kayak anjing, ini udah deket banget sama kita cok gitu. Iya. Dan jelas bakal bikin panik kan ya. Di pojokan, sosok anak kecil itu udah berdiri, matanya ngeliatin tajam ke arah si Rio sama si Nadia ini. Tangan dinginnya menyentuh bahunya si Nadia, ya pak. Jadi dia ngedatangin dan dia sentuh bahunya si Nadia. Oke. Sementara Rio melihat pintu keluar kebuka lebar, tapi di baliknya cuma ada kegelapan doang. Dan mereka teriak sekencang-kencangnya untuk mencari pertolongan. Dan setelah itu semuanya gelap. Sampai sekarang kata masih suka ada orang yang mendengar suaranya pak, suara langkah kaki, ketawa anak kecil dalam sebuah sekolah di tengah malam itu. Dan ini kita punya satu bukti kejadiannya, mau di share pak? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Gila. Jarang-jarang ada bukti loh. Iya, biasanya kan cuma cerita-cerita doang. Ini ada buktinya coy. Iya. Ya. Seru banget cok. Ada suaranya nggak guys? Aduh, suaranya kurang jelas sih. Coba lihat gambaran video dulu aja kamu. Nanti mungkin bisa ditampilin sih pak, nanti pak di video pak. Oke. Ntar nanti videonya bakal dilampirkan di sini ya. Nah, jadi itu video yang dikasih sama teman kita ya guys ya. Jadi coba lihat dulu, lihat lagi. Tapi itu sekolah emang, itu gedung emang serem banget sih. Dan itu beneran lorong sih pak. Kayak gila, ini deh aja misalnya ya kita lagi masuk ke tempat daerah yang kita nggak tahu itu di mana, tah berantah gitu kan ya. Iya. Kita kayak ngeberanin diri buat datang ke sana, ngeberanin diri ke sana, dan pas kita di sana kita kayak aja anak kecil masalah itu. Sumpah itu anak kecil aneh sih. Iya. Di bangunan yang udah tua, udah terbengkalai kayak gitu. Terus ada anak kecil. Jujur agak janggal bener. Janggal banget gila kayak gitu. Itu kalau gue udah terbirit-birit gila itu gue. Sebelum diketawain, kayak gue lari duluan. Kayak siapa nih ketawain gue karena gue ketawa kayaknya. Apalah. Bisa jadi sih kamu. Bisa jadi. Dan kalau ada hal kayak gitu ya, kayak tadi kan jadi gue bilang kan Oke, tunggu sebentar ya Naka. Terus dia kan terputar-putar di situ terus ya pak. Dia terputar-putar di situ terus. Mungkin kayak di saat di apa ya, itu juga berarti dia juga lama apa di dalam situ, mereka berdua pak. Ini kayak anjir, cok itu ngeri banget sih buat gue tuh serem ya, jujur aja. Iya. Gak Terus kebayang. Terus saya gue nggak percaya nih awalnya, cuma karena bikin video jadi kayak wow. Nah, itu dia tuh yang bikin cerita ini lebih valid. Ada bukti videonya. Video. Tapi kalau lihat dari video jadi kayak sekolah yang beneran sekolah deh pak. Iya, emang kayak sekolah gitu sih. Karena kan banyak lorong, terus banyak ruangan-ruangan juga kan. Iya. Kayak anjir, gak kebayang sih.
Pokoknya ini thank you buat temen kita, panggil aja namanya ya anonim lah ya, jangan kasih tahu namanya. Oke, Ceritanya bagus. si Naka tuh Tapi menurut, kayaknya mau. Bapak, tapi menurut Bapak gimana Pak? Menurut gue sih gimana ya? Pertama, lu ngapain anjir main ke rumah kosong, ke bangunan terbengkalai gitu? Iya, iya. Pertama itu. Kedua, pasti ada ceritanya tuh. Kenapa bangunan bisa kosong dan terbengkalai kayak gitu, dan ada anak kecil, ya anggap aja penampakan ya. Itu biasanya tuh ada backstory-nya tuh. Kalau misalnya si anonim ini atau temannya si anonim ini mau explore lagi, keren sih, boleh sih. Ntar bagi-bagi ceritanya gimana tuh. Menarik soalnya. Itu kayak menarik banget sih Pak. Jujur ini menarik banget cerita ini Pak. Jujur aja, menarik masalah yang cerita. Gimana Pak menurut lu Pak? Repat. Ah, Ya. menurut lu gimana Pak dari cerita yang tadi Pak? Jujur, sebenarnya lumayan serem sih. Bukan lumayan serem sih, emang serem. Kayak mungkin dia punya apa namanya ya, keberanian sendiri ya buat explore hal begituan. Jujur kalau buat gua mah, gua udah lihat depan aja langsung balik kanan gua, udah takut. Iya, gue cabut ya. Seserem itu coy tempatnya. Apalagi tadi yang pas sampai apa ditampilin di videonya itu udah kayak terbengkalai banget, udah banyak kayak barang-barang hilang, udah ditumbuhin sama rumput-rumput. Itu tuh makin menambah kesan horornya gitu. Iya, Ya, merinding anjing. Merinding gak sih kalian guys? merinding sih. Aku jo ikaku ingrinyo, ita ingrinyo. Takut banget bro. Dan yang menurut gue ya, ini kalau dari pendapat gue pribadi, sesuatu yang bikin tempat itu jadi serem itu, ini bukan gue nggak menyindir dari beberapa pihak ya, cuma menurut gue yang bikin serem tuh biasanya coret-coretan dinding itu yang bikin serem, yang bikin makin jadi tuh di situ. Iya, Lebih kelihatan terbengkalai sih, lebih tepatnya ya. Ya itu yang bikin suasana jadi kayak makin mencekam, kayak wah ini tempat udah terbengkalai banget dari kayak baik buat coretan di tembok tadi kan deh yang kita lihat. iya. Hmm. Dan Itu menurut gue serem. dan bagi gua sendiri tuh ya, yang lebih serem dari itu semua tuh bukti bahwa ada orang-orang jahat gitu ya. Itu yang pakai gedung terbengkalai itu. Bayangin lu lagi mau explore tuh. Lu gak ketemu hantu atau penampakan apa-apa, tapi lu ketemu homeless. Iya, Bang. Pegang pisau. Justru itu Lebih serem gitu. karena sepengalaman orang-orang itu lebih serem ketemu orang beneran daripada ketemu setan, Pak. Nah itu, Betul. Setuju. Takutnya begitu sih. Setuju gue juga. Lu kebayang gak sih masuk ke situ? Nggak ketemu anak kecilan tadi deh. Ketemu ada homeless gitu megang apa? Buset tuh udah gak banget cok. Ketemu agak tengah jalan pas lagi masuk, serem banget, Cok. Oh, udah selesai ya. Antara dua hal, lu bisa berdamai sama dia ataupun lu bisa mati sama dia. tapi susah sih. Bang. Mau berdamai gimana, Cuk? Yang ada lu malah Iya. dirampok. Iya benar sih. Iya kalau misal homeless orang gila loh. Kalau orang waras yang nggak suka diganggu. Atau lagi nge-fly, nge-hike. Nah iya sih. Amat itu lewat lu. Amat udah.